Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai aturan sinus trigonometri. Apa itu aturan sinus? Yuk kita simak bersama. Masih ingatkah kalian tentang trigonometri? Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Perhatikan segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku di B. Terdapat 3 fungsi dasar trigonometri, yaitu sinus atau bisa kita tulis sin, kemudian kosinus bisa kita tulis cos, dan fungsi tangen bisa kita tulis tan. Nah, apa itu sinus, apa itu kosinus, dan apa itu tangen sudah kalian pelajari di kelas 10 kemarin. Nah, anak-anak, mari kita mengingat kembali mengenai tabel trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Perhatikan tabel berikut ini. Terdapat 5 sudut istimewa, yaitu sudut 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, masing-masing sudut tersebut memiliki nilai sinus, kosinus, dan tangen sendiri-sendiri. Bagaimana cara membaca tabel tersebut? Ibu contohkan ya. Misalnya untuk nilai sinus dari 0 derajat adalah 0. Nilai sinus untuk 30 derajat adalah 1/2. Nilai sinus untuk 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Nilai sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Dan nilai sinus untuk 90 derajat adalah 1. Begitu pula seterusnya dibaca demikian. Nah, setelah mengingat kembali mengenai sinus dan nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa, akan menjadi dasar kita untuk mempelajari pertemuan hari ini, yaitu mengenai aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus merupakan suatu aturan yang menyatakan hubungan perbandingan nilai sinus sudut-sudut dalam segitiga dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar segitiga ABC berikut ini. Untuk sudut A, berhadapan dengan sisi A. Untuk sudut B, berhadapan dengan sisi B. Dan untuk sudut C, berhadapan dengan sisi C. Nah, ini Ibu sudah mewarnai masing-masing ya. Artinya, warna yang sama itu menunjukkan berhadapan. Nah, dari segitiga tersebut berlaku aturan sinus, yaitu sisi A per sinus A akan sebanding dengan atau sama dengan sisi B dibagi sinus B dan sama dengan sisi C dibagi sinus C. Lalu, bagaimana contoh penerapan aturan sinus dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak video berikut ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membantu Mr. John yang sedang dalam perjalanan. Pekerjaan Mr. John adalah seorang pengantar barang. Oleh karena itu, ia sering melakukan perjalanan jarak jauh. Pada suatu hari, Mr. John tersesat dengan persediaan bahan bakar yang menipis. Sepengetahuannya, pom bensin ada di kota Alcuin dan juga ada di kota Basil. Kemudian ia melanjutkan perjalanan. Sampai di persimpangan jalan, ia melihat ada penunjuk arah dan peta. Kalau dilihat dari gambar peta, sepertinya kota Alcuin lebih dekat. Namun ia bingung,
apakah bahan bakarnya cukup sampai di kota itu? Mr. John ingat, ketika sekolah pernah belajar aturan sinus. Pada segitiga, antara panjang sisi dan sudut yang saling berseberangan berlaku A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Kebetulan Mr. John membawa busur derajat yang ia simpan di motornya. Kemudian ia melakukan pengukuran sudut. Dari peta, tampak bahwa posisinya sekarang dan kedua kota tersebut membentuk segitiga. Lalu, dengan busur ia mengukur sudutnya. Mr. John ingin tahu seberapa jauh sebenarnya kota Alcuin. Kemudian ia melakukan perhitungan. Sinus 30 derajat adalah setengah, sedangkan sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga diperoleh 10 akar 2. Atau dengan kalkulator kira-kira senilai 14,1. Jadi, kota Alcuin sejauh 14,1 km lagi. Mudah-mudahan bahan bakarnya cukup ya sampai di sana. Jika kamu menyukai video ini, silahkan share, like, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Lalu, kapan kita dapat menggunakan aturan sinus? Terdapat dua kondisi di mana kita dapat menggunakan aturan sinus, yaitu yang pertama, jika kita akan menentukan panjang sisi segitiga, jika diketahui panjang salah satu sisinya dan besar kedua sudutnya. Contohnya pada gambar berikut ini, diketahui sudut A dan sudut B, kemudian dan juga salah satu sisinya yaitu sisi B. Yang ditanyakan adalah sisi A. Kemudian untuk kondisi yang kedua adalah jika kita akan menentukan besar sudut jika diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudut yang bersebelahan dengan satu sisi yang diketahui. Contohnya gambar berikut ini. Yang diketahui adalah dua sisi yaitu sisi A dan sisi C, kemudian satu sudut yaitu sudut A. Dan yang ditanyakan adalah besar sudut C. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari kasus pertama yaitu aturan sinus untuk menentukan panjang sisi segitiga. Soalnya berikut ini, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut C sama dengan 45 derajat, dan panjang sisi A sama dengan 20 cm. Tentukan panjang sisi C. Nah, langkah pertama yang harus kalian tempuh adalah menggambarnya terlebih dahulu, supaya kalian lebih mudah dalam memvisualisasikannya. Kita gambar segitiga ABC, sudut A 60, sudut C 45, dan panjang sisi A, yaitu sisi yang berada di depan sudut A, yaitu sisi BC ini, 20 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah sisi C. Kemudian langkah yang kedua setelah berhasil menggambar adalah menuliskan rumus aturan sinus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu A per sinus A sama dengan C per sinus C. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan mana-mana yang diketahui. Sisi A ini kita ganti dengan 20 per sinus sudut A. Sinus sudut A adalah sinus 60 derajat. Akan sama dengan sisi C, karena belum diketahui, tulislah saja sisi C. Kemudian di per sinus dari sudut C, yaitu sinus 45 derajat. Kemudian langkah selanjutnya, kita tentukan nih yang belum diketahui.
Sinus 60 kan kalau berdasarkan tabel nilai trigonometri tadi besarannya adalah 1/2 akar 3. Sedangkan sinus 45 derajat berdasarkan tabel tadi adalah 1/2 akar 2. Karena ini letaknya sebanding, maka bisa kita sederhanakan yang setengah ini. Bisa kita coret atau kita sederhanakan. Sehingga tinggal menjadi 20 per akar 3 sama dengan C per akar 2. Selanjutnya kita kali silang, yaitu yang sebelah diagonal kanan akar 3 dikali C sama dengan yang diagonal kiri, yaitu 20 dikali akar 2. Kita ketemu C sama dengan masing-masing ruas dibagi dengan akar 3, sehingga 20 akar 2 dibagi dengan akar 3. Nah, karena bentuknya belum cantik ya, maka kita harus merasionalkan bentuk akar itu. Caranya gimana? Yaitu kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari penyebut ya anak-anak. Akar sekawan dari akar 3 yaitu dirinya sendiri, sehingga kita kalikan akar 3 per akar 3. Ketemu 20 akar 6 per 3. Nah, berikut ini untuk contoh kasus yang kedua, yaitu aturan sinus untuk menentukan besar sudut segitiga. Berikut ini contohnya. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 30 derajat, panjang sisi A sama dengan 15 cm, dan panjang sisi B sama dengan 30 cm. Kita diminta untuk menentukan berapa besar sudut B. Nah, langkah pertama sama ya, kita harus menggambar terlebih dahulu. Yang diketahui adalah sisi A dan sisi B dan besar sudut A. Dan yang ditanyakan adalah besar sudut B. Kemudian setelah berhasil menggambar, kita tulis rumusnya kembali ya, rumus aturan sinus, yaitu A per sinus sudut A sama dengan B per sinus sudut B. Selanjutnya kita substitusikan mana-mana saja yang diketahui. Sisi A kita substitusi dengan 15, kemudian sinus sudut A kita ganti dengan sinus 30 derajat, sama dengan sisi B kita ganti dengan 30 per sinus sudut B. Karena sudut B belum diketahui, kita tulis saja sinus sudut B seperti ini. Kemudian karena besar sinus 30 derajat ini berdasarkan tabel trigonometri sudut istimewa adalah 1/2 atau setengah, maka kita tulis 15 per setengah sama dengan 30 per sinus sudut B. Selanjutnya kita kalikan silang. Untuk yang diagonal kanan, 15 dikali sinus sudut B sama dengan diagonal kiri, yaitu setengah dikalikan dengan 30. Selanjutnya kita operasikan seperti biasa sampai ketemu sinus sudut B sama dengan 15 per 15 atau sama dengan 1. Nah, sudah ketemu ini kita dapat menentukan berapa besar sudut B dengan cara kembali lagi ke tabel trigonometri sudut istimewa berapa yang nilainya adalah 1. Kira-kira sinus berapa yang nilainya 1? Ternyata besarnya adalah 90 derajat. Nanti coba kalian lihat sendiri ya di tabel trigonometrinya. Setelah kalian berhasil memahami dua contoh kasus tersebut, yuk kita aplikasikan di soal ini. Untuk nomor yang pertama, kalian mengacu pada kondisi yang pertama atau contoh 1. Kemudian untuk nomor 2, kalian mengacu pada contoh 2. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa mudah dipahami oleh kalian, bisa bermanfaat. Ibu cukupkan sekian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, tetap semangat dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.